hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah minggu secara online. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu firman-Nya dan janjinya dalam hidup kita. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan yang menyertai saudara, kasih-Nya setia dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kuat kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya, membuat kita senantiasa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan perlindungan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita senantiasa bersukacita. Katakan amin. Saudara bersukacita hari ini, amin. Saya percaya sukacita dari Tuhan itu kekuatan buat setiap kita. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, persiapkan hatimu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya lawatan Tuhan memenuhi hidup saudara dan saya dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara, angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami dipertemukan kembali dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami waktu kami bersehati memuji dan menyembah Engkau. Dan lawatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan kami, yang beban-berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar pada saat kami memuji dan menyembah Engkau. Karena kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, karena perjumpaan dengan Engkau yang kami nantikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun kami berada, kami siap memuji-muji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus yang baik, Yesus yang dahsyat, Yesus yang memilih saudara dan saya menjadi laskar-laskar Tuhan. Mari kita bersukacita pagi hari ini, sebab kasih setia Tuhan memilih saudara dan saya. Haleluya. Kita memuji Tuhan, Allah yang dahsyat. Kitalah umat pilihan Allah, pujian dan sorak bagi Dia yang datang bebaskan, yang datang lepaskan, bagi kemuliaan-Nya. Katakan sama-sama. Oleh kuasa Roh Kudus, iblis dikalahkannya. Dengan kuasa apinya menuai jiwa-jiwa. Oleh darah penebus, damai yang terbelenggu. Dan umat-Nya bersorak, dan umat-Nya bersorak, dan umat-Nya bersorak. Haleluya. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Kita yang dipilih Tuhan dan dikasihinya, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai di hadapan-Nya. Kitalah umat pilihan Allah, pujian dan sorak bagi Dia. Katakan yang datang bebaskan, yang datang bebaskan, yang datang lepaskan. Mari kita bangkit bagi kemuliaan-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus, iblis dikalahkannya. Dengan kuasa api
hikmatnya, dengan kuasa apinya menuai jiwa-jiwa. Oleh cara penebus bawa yang terbelenggu, dan umatnya bersorak, dan umatnya bersorak, katakan, dan umatnya bersorak sama-sama, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin, amin. Tuhan berkati. Yehezkel 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan kita. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Memujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Roh Kudus yang mampu memulihkan saudara dan saya. Haleluya. Kau tebusku dari segala dosa, dan kau hidup dalamku. Oh, oh. Kau buat hidupku jadi baru, dan ku hidup bagimu. Ku mau bernyanyi, bersuka cita, Roh Kudus membebaskanku. Ku mau menari, bersuka cita, Roh Kudus memulihkanku. Haleluya. Kau tebusku dari segala dosa, dan kau hidup dalamku. Oh, oh. Kau buat hidupku jadi baru, dan ku hidup bagimu. Ku mau bernyanyi, bersuka cita, Roh Kudus membebaskanku. Ku mau menari, bersuka cita, Roh Kudus memulihkanku. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami percaya hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah segala-galanya. Haleluya. Ku mau bernyanyi, bersuka cita, Roh Kudus membebaskanku. Ku mau menari, bersuka cita, Roh Kudus memulihkanku. Roh Kudus memulihkanku. Roh Kudus memulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Amin. Saat kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Kau membawa hati kami untuk menyembah-Mu, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati
bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berbahagialah kita yang selalu beribadah kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah seperti biasakan beberapa orang. Mari kita semakin giat melakukan ibadah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Segala sesuatu itu milik kita. Hari ini Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah kita punya. Segala sesuatu milik kita. Dan kita milik Kristus, dan Kristus milik Bapa di surga. Jadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 21 sampai 23. Paulus katakan, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Jadi Tuhan bilang, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah milik kita. Milik kita. Dan kita milik Kristus. Kristus milik Bapa di surga. Maka waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berikan kepada Adam kekuasaan untuk menguasai dunia. Kekuasaan untuk menguasai dunia. Seperti dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Tuhan katakan kepada Adam, ya, Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan berikan kepada Adam kuasa untuk menguasai dunia, menguasai semua yang ada di dunia, ya, burung-burung, ikan dan sebagainya. Tuhan berikan kuasa kepada Adam. Maka kita turunannya Adam, manusia, diberikan kuasa oleh Tuhan. Paulus dikatakan, segala sesuatu kamu punya, Tuhan berikan pada kita. Tapi kita milik Kristus, dan Kristus milik Bapa di surga. Itu dia. Jadi jangan takut, semua kita punya. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu akan datang, semuanya kamu punya. Tuh, semua kita punya. Jadi dunia milik kita, hidup milik kita, mati milik kita. Sekarang kita pilih. Apa kita pilih hidup atau kita mati? Atau kita pilih mati? Tuhan berikan kita kuasa untuk memperkatakan, iman itu ada di mulut dan ada di hati kita. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Kalau kita bilang aku mati, ya mati. Kalau kita bilang aku hidup, ya hidup. Karena semua kita punya. Hidup kita punya, mati kita punya. Ya, seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 8. Roma pasal yang ke-10 ayat 8 dan ayat 10. Roma 10 ayat 8 dan 10 itu ucapan iman. Iman melalui ucapan. Dikatakan di sini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi iman itu ada di dalam mulut dan di hati kita. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman ada di mulut dan di hati kita. Apa yang kita ucapkan itu terjadi. Ya, dikatakan tadi, hidup milik kamu, mati milik kamu. Sekarang tinggal kamu yang memilih. Bahkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan, terima Roh Kudus. Kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosa orang dia tetap ada, dosanya tetap ada. Seperti katakan dalam Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Perkataan Tuhan Yesus. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, terima Roh Kudus. Yesus hembuskan Roh Kudus pada mereka, murid-muridnya, dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah itu kuasa perkataan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, maka Tuhan berikan kita kuasa untuk memperkatakan. Kalau kita katakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Kalau kita katakan dosa orang ini tetap ada, dosa tetap ada. Kalau kita katakan aku mati, ya kita mati. Tapi kalau kita bilang aku hidup, ya hidup. Itu iman ada di mulut dan di hati kita. Itu perkataan-perkataan ini perlu kita harus perhatikan. Ya, ucapan waktu sekarang atau waktu yang akan datang itu milik kita semua. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang milik kita. Tinggal kita pilih waktu yang akan datang itu. Jadi nggak usah kita khawatir tentang waktu yang akan datang. Waktu sekarang, waktu yang akan datang milik kita semua. Jangan khawatir waktu sekarang, jangan khawatir waktu yang akan datang. Tinggal kita ucapkan saja. Semua itu kita punya. Jangan khawatir waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Semuanya kita punya, jangan khawatir. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25, 31 dan 34. Kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25, ayat 31 dan 34. Tuhan Yesus katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Tuh. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus katakan, kamu katakan jangan khawatir hari ini atau hari besok, hari ini atau hari akan datang. Jangan khawatir soal makanan, soal minuman, soal pakaian, soal kebutuhan hidup. Jangan khawatir. Tuhan Yesus bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan khawatir. Ya, perkatakan apa yang kamu mau. Saya dulu, waktu saya belum diurapi Roh Kudus, saya kalau lihat orang naik pesawat, saya bilang, wah hanya orang yang kaya yang naik pesawat. Kalau kita orang miskin, tidak mungkin naik pesawat. Itu dia. Hanya orang kaya yang naik kereta api. Kalau kita nggak bisa naik kereta api. Saya masuk ke hotel. Ya, lalu saya lihat orang makan di hotel. Saya lihat terus. Saya bilang, wah hanya orang kaya yang bisa masuk hotel. Lalu saya lihat mereka makan di hotel. Lalu uang. Saya bilang hanya orang kaya yang punya uang. Kalau saya nggak bisa punya uang. Itu dia. Nah, kalau kita tidak diurapi Roh Kudus, pasti kita khawatir soal keuangan. Khawatir soal mobil juga. Dulu saya pikir kita hanya bisa punya mobil kalau kita sudah kaya. Ya. Saya pikir hanya orang kaya yang punya mobil, naik kereta api, naik pesawat dan sebagainya. Ya, demikian juga rumah. Hanya orang kaya yang bisa punya rumah. Kalau orang miskin nggak bisa punya rumah, paling kontrak dan sebagainya. Itu dia. Tahu-taunya, saya bersyukur kepada Tuhan pada tahun 69. Saya diurapi dengan Roh Kudus Tuhan, dan terus saya diurapi Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hidup saya. Ya, cara hidup saya diubah oleh Roh Kudus menjadi manusia yang punya. Lalu di situ saya mulai rajin merenungkan firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan bilang, semua kamu punya. Ya, semua kamu punya. Dunia kamu punya, hidup kamu punya, mati kamu punya. Zaman sekarang kamu punya, masa yang akan datang kamu punya. Kamu punya semuanya. Lalu saya baca lagi di Alkitab, Roma pasal 8, ya, ayat yang ke Roma pasal 10 ayat 8 tadi. Bahwa iman itu ada di mulut dan di hati kita. Kita perkatakan itu terjadi. Itu saya tahu karena saya dulu renungkan firman Tuhan. Sesudah saya diurapi Roh Kudus, saya diubah Tuhan jadi manusia lain, berhasil. Saya perkatakan kata-kata iman dan puji Tuhan. Firman Tuhan dia dan amin. Akhirnya saya diundang melayani kemana? Ke berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai di provinsi di Indonesia ini, ya. Melayani ke Sumatera, ke Sulawesi dan sebagainya. Itu naik pesawat.
naik pesawat. Wah, puji Tuhan. Ternyata yang perlu kita harus diurapi Roh Kudus supaya kita diberikan kuasa memperkatakan iman. Di situ saya tahu, ternyata kalau kita diurapi Roh Kudus, kita hidup berkelimpahan. Tuh, hidup berkelimpahan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tuhan berikan kepada saya semuanya itu. Ya. Aku ucapkan itu dan itu terjadi. Ternyata Tuhan mengundang saya melayani ke berbagai negara, ke Eropa, ke Amerika, ke New Zealand, ke Australia, ya, ke Kanada. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, kalian harus punya iman, memiliki kuasa iman, memiliki. Semua aku punya. Kenapa? Semua aku punya, tapi aku milik Kristus dan Kristus milik Bapa di surga. Kita punya semua, jangan khawatir, jangan takut, jangan susah. Anda harus punya iman. Iman ada di mulut dan di hati kita. Perkatakan itu, ya. Sesudah saya ucapkan semua itu, semua saya terima semua. Saya terima mobil, saya terima rumah, ya. Saya naik kereta api, saya naik pesawat. Tuh, saya nginap di hotel, semua saya punya. Maka jangan bilang, wah, kita ini orang-orang miskin. Nggak mungkin, kita pun nggak mungkin. Kalau kita diurapi Roh Kudus, semua kita punya. Ya. Di dalam ayat yang ke-23 tadi. Dalam 1 Korintus 3 ayat 23. Ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Tuh. Kamu adalah milik Kristus dan Kristus itu milik Allah. Dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Tuhan bilang apa? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepadanya lah kemuliaan itu kekal selama-lamanya. Semua dari Yesus, oleh Yesus dan kepada Yesus. Kepada Yesus lah kemuliaan itu kekal selama-lamanya. Semua milik kita. Dan semua itu milik Yesus. Semua milik Bapa di surga. Semua kita milik. Semua adalah milik kita. Tapi kita milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kristus adalah milik Allah. Makanya Raja Daud luar biasa diurapi Roh Kudus. Raja Daud katakan dalam 1 Tawari. Raja Daud katakan dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 14, 16 dan 17. Ini kata-kata Raja Daud. Dia seorang yang sangat diurapi Roh Kudus. Dia punya iman memperkatakan. Dia katakan ayat 11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya, sebagai kepala. Itu Daud katakan, semua Engkau punya Tuhanku. Ya, ayat yang ke-12. Daud mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Semua dari Tuhan. Lalu ayat yang ke-16 mengatakan, ayat yang ke-16, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Daud katakan, kami mendirikan bait Allah. Semua yang kami pakai mendirikan bait Allah ini daripadamu juga. Semua dari Tuhan, bahan bangunannya, semua yang kami pakai, semua daripadamu juga. Jadi Daud yakin benar, semua dari Tuhan. Dan ayat yang ke-17, ayat 17 Daud katakan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Daud katakan, semua ini kami persembahkan pada sukacita, karena semua itu daripadamu juga. Daripadamu, olehmu, kepadamu ada segala-galanya. Kepadamu kemuliaan kekal selama-lamanya. Maka kami mendirikan bait Allah ini. Semua juga daripadamu kami dirikan ini, supaya kau dimuliakan. Maka tolong kami supaya kami ini sukarela memberi. Jadi kalau kita memberi itu, kita harus sukarela seperti Daud. Karena apa? Semua yang kita miliki dari Tuhan. Kenapa kita pelit-pelit banget? Kita harus
banyak untuk memberi sosial. Karena sumber berkat daripada Tuhan. Kalau kita berkati banyak, kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita harus jadi saluran berkatnya Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki segala-galanya, tapi kita harus jadi saluran berkat Tuhan pada sesama kita. Ya. Roh Kudus itu adalah jaminan. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Paulus katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, semua janji Allah ya bagi kita. Maka kita katakan amin untuk apa? Memuliakan Allah. Ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Allah sediakan bagi kita. Itu dia. Di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 14, Roh Kudus adalah jaminan. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tuh. Roh Kudus adalah jaminan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 5, Paulus katakan 2 Korintus 5 ayat 5, Roh Kudus adalah jaminan. Jadi Roh Kudus adalah jaminan. Semua kita punya. Roh Kudus menjamin, ya kamu punya semua. Ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk soal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Allah sediakan bagi kita. Kenapa? Karena kita punya semua itu. Kita milik Kristus. Kristus milik Bapa. Semua itu milik Roh Kudus. Roh Kudus jamin kita, apa yang kamu katakan jadi. Makanya jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian harus haus diurapi Roh Kudus. Tiap hari kalian harus minta urapan Roh Kudus berkali-kali. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 30-39. Tuhan Yesus katakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri berseru, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus, kamu harus haus kepada air kehidupan. Kamu harus haus kepada Roh Kudus. Kamu akan terus dipenuhi Roh Kudus. Kalau kamu penuh Roh Kudus, semua jaminan Allah kamu terima semua, baik di bumi maupun di surga. Semua kamu punya. Ya, dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, nggak perlu diajar orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Jadi, Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kita harus tinggal dalam urapan Roh Kudus. Kita harus tetap tinggal dalam pengajaran Roh Kudus. Tuhan mau mengasihi kita semuanya. Ya. Saya minta kepada jemaat Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Jadi kunci daripada semua milik kita adalah Roh Kudus. Kita jemaat pemulihan, jemaat yang selalu diurapi Roh Kudus. Maka saya mau minta kepada kalian, rajinlah ikut kebaktian pemulihan setiap hari Minggu melalui YouTube. Setiap hari Senin dan hari Kamis melalui Zoom. Ya, ikuti terus. Pasti kalian akan terus diurapi Roh Kudus. Nanti di rumah terus minta lagi urapan Roh Kudus. Kalau hari Minggu, hari Senin dan hari Kamis itu urapan besar banyak, karena kita banyak berdoa. Urapannya besar sekali. Kalau di rumah kita doa sendiri, minta urapan sendiri. Itu namanya urapan pribadi. Itu terus minta, sama kita haus akan air. Demikian juga kita haus kepada air Roh Kudus. Kita minta terus diurapi Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi surga, kita pasti punya semua. Semua itu
Tuhan punya. Makanya Daud memuji Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 tadi. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Mari kita nyanyikan bersama ini. Ini nyanyian Daud. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Daud mengatakan begini. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Itulah nyanyian Daud. Semua yang di langit di bumi adalah Kau punya. Makanya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, bahwa kami semua yang ada di bumi adalah milik kami, dan kami milik Kristus, dan Kristus milik Bapa di surga. Supaya jangan kami khawatir soal makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu. Jangan khawatir soal kendaraan, rumah, dan sebagainya, karena semua itu milik kami. Apa yang Tuhan adakan di bumi itu milik kami. Kami sanggup diberikan Tuhan untuk menikmati semuanya, karena Tuhan berikan kami karunia menikmati semua yang berkat Tuhan berikan pada kami. Kami menikmati semua itu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu milik kami, dan kami milik Kristus, dan Kristus adalah milik Bapa di surga. Kami bersyukur, tidak usah kami khawatir sekarang maupun yang akan datang. Semua kami punya. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu haus dan rindu terus diurapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah jaminan dan semua yang Tuhan sediakan kami di bumi dan di surga. Kami dijamin di bumi, kami dijamin masuk surga. Itu karena Roh Kudus terus mengurapi kami. Maka kami haus, rindu terus diurapi Roh Kudus. Taruhkan dalam hati kami Tuhan kehausan untuk terus diurapi dengan Roh Kudus siang malam, supaya kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga apa yang kami miliki di bumi dan di surga itu Roh Kudus sediakan bagi kami semuanya. Semua itu milik-Mu Tuhan, dan Kau berikan pada kami kuasa untuk menikmati semua itu. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menerima urapan-Mu yang terbesar. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama, ini doa bersama kita. Semua berdoa, minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Minta, sebab Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita semua angkat tangan. Angkat kedua tangan ke atas untuk meminta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Ini urapan masalah akan turun karena kita banyak berdoa pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan surahkan Roh Kudus turun ke atas kita, bagikan tiupan angin kencang, bagikan lidah-lidah api Roh Kudus hingga atas kami. Kita semua dibaptis, dipenuhi, diurapi Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Hosana nama-nama, urapa-nama, katakan nama-nama, uriasan nama-nama, arahkan hatimu, pikiranmu hanya kepada Yesus Kristus, dan kau akan terima urapan terbesar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami saat diminta padamu, oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api hingga ke atas kami semua, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima Hosana, nama-nama katakan nama-nama urapan-nama, nama-nama yang pada tentu, oh ya santa nama, nama-nama Hosana, 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 nama-nama, nama-nama, urian mana, nama-nama, Roh Kudus pulihkan kami semua, berikan kami karunia dan kuasa jadi saksi Kristus, jadikan kami manusia lain berhasil. Roh Kudus Engkau segala-galanya kami, pimpin kami Roh Kudus seluruh kebenaran, firman adalah kebenaran. Inilah kemana-mana kebenaran dalam Hosana, haleluya, haleluya. Sembuhkan kami yang sakit Roh Kudus, ubah kami jadi manusia lain berhasil di sana. Hosana, Hosana, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tetap angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain, memberikan pada kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa. Haleluya, amin. Shalom alaikum. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya.